Jadi pada tahun 1929, The Daily Mail mempublikasikan sebuah artikel sekaligus cerita tentang rumah paling angker yang ada di Inggris. Statement yang telah dipublikasikan ini bukan semata-mata untuk membuat orang ingin membaca cerita yang satu ini, melainkan karena memang ceritanya ini berdasarkan cerita nyata, yang dimana statement ini sudah diverifikasi oleh paranormal terkenal kala itu yang bernama Harry Price. Harry Price mengatakan kalau rumah ini memiliki aktivitas paranormal yang sangat tidak wajar. Sekaligus, rumah ini konon banyak dihuni oleh makhluk asing. Burley Rectory adalah sebuah rumah yang bergaya gotik Victorian yang dibangun pada tahun 1862. Rumah yang terletak di Inggris ini terkenal dengan julukan sebagai rumah paling berhantu di Inggris setelah penyelidikan oleh seseorang paranormal sekaligus peneliti yang terkenal kala itu yang bernama Harry Price. Burley Rectory sendiri dibangun oleh seorang pendeta yang bernama Henry Dawson Ellis Bull pada tahun 1862. Rumah ini sebenarnya dibangun di atas bekas sebuah rumah yang hancur akibat kebakaran hebat yang terjadi pada tahun 1841. Menurut sebuah legenda, ada seorang biarawati dan juga seorang pendeta, yang dimana keduanya ini telah melakukan hubungan gelap di rumah ini. Tetapi hal itu ternyata dipergoki oleh salah seorang jamaahnya, yang dimana jamaahnya ini melaporkannya kepada semua orang dan kemudian kedua orang ini dihukum dengan cara dieksekusi. Sang pendeta dieksekusi mati dengan dipenggal kepalanya, lalu sang biarawati disemen hidup-hidup di tembok rumah itu. Namun kisah ini diduga dibuat-buat secara berlebihan tanpa dasar adanya sejarah sama sekali. Lalu pada saat dibangun ulang, rumah ini juga diperbesar, mengingat jumlah anak dari keluarga yang hendak tinggal di rumah itu mencapai 14 orang. Pada awalnya itu nggak ada hal-hal aneh yang mengganggu keluarga ini. Hingga pada tahun 1863, mulai banyak tuh cerita-cerita sekaligus kejadian-kejadian paranormal yang terjadi di rumah ini. Mulai dari langkah kaki misterius yang terdengar di sebuah lorong, hingga ada sesosok biarawati yang berjalan, tetapi ketika dihampiri, biarawati itu menghilang. Lalu pada tahun 1892, Henry Dawson Ellis Bull, sang pemilik rumah, meninggal dunia. Yang kemudian putra tertuanya yaitu Henry Forster Bull kemudian mengambil alih tempat tinggal ini. Namun hal ini gak berlangsung lama karena pada tanggal 9 Juni tahun 1927, Harry Bull menyusul ayahnya dan rumah itu sempat kosong selama beberapa saat. Pada 2 Oktober tahun 1928, Eric Smith bersama istrinya baru saja menempati rumah yang satu ini. Seperti cerita sebelumnya tuh, pada awalnya mereka tidak mengalami gangguan apapun. Sampai suatu ketika, ada gangguan yang cukup mengerikan. Mulai dari istri Smith ini yang ketika itu membersihkan rumah, menemukan sebuah box yang berisikan tulang belulang, hingga mulai ada suara jejak misterius di lorong rumah ini. Gak sampai di situ aja, ada juga tuh suara gemerincing dari sebuah bel, lalu ada juga tuh bayangan-bayangan yang lewat di rumah ini. Tetapi hal yang paling menyeramkan oleh keluarga Smith ini ketika istri Smith ini keluar rumah dan melihat kereta kuda yang berjalan tanpa kepala. Melihat dan merasakan kondisi yang cukup aneh ini,
Smith kemudian menghubungi The Daily Mirror untuk dihubungkan dengan organisasi yang bernama Society for Psychic Research atau lebih mudah disingkat sebagai SPR. Lalu nggak sampai di situ aja, The Daily Mirror juga mengirimkan anggota analisis sekaligus dokumenter untuk menginvestigasi rumah yang satu ini. Singkat cerita, ketika dokumentasi serta artikel ini telah diterbitkan oleh The Daily Mirror, mulai banyak tuh paranormal yang tertarik untuk menginvestigasi rumah ini. Salah satunya itu adalah Harry Price. Price kemudian berinisiatif untuk menjadwalkan kedatangannya ke rumah ini. Singkat cerita, ketika Price ini sudah datang ke rumah ini, bukannya mendapatkan sambutan yang hangat, melainkan baru aja tuh dia ini menginjakkan kakinya di rumah ini, langsung ada gangguan yang nggak normal. Mulai dari vas-vas yang berterbangan dan banyak tuh piring-piring yang pecah, hingga ada batu-batu yang dilemparkan ke arah Price. Dan yang lebih gilanya ini, ada sebuah tulisan yang terbuat dari darah manusia. Tapi anehnya itu ketika Harry Price ini sudah pergi dari rumah itu, tiba-tiba suasana menjadi hening alias tidak ada gangguan lagi. Yang dimana hal ini membuat istri dari Smith ini curiga kepada Harry Price karena kok bisa tiba-tiba kejadian-kejadian aneh itu lenyap seketika ketika Harry Price ini pergi dari rumah itu. Dan bahkan istri dari Smith ini berani mengatakan Harry Price ini adalah seorang pesulap. Ya walaupun hal ini cukup kita bisa debatkan ya, tapi ya banyak orang juga setuju sih tentang statement yang satu ini. Sebulan kemudian, tanggal 14 Juli tahun 1929, keluarga Smith memutuskan pergi dari rumah itu dan setelah itu rumah ini mulai kosong hingga beberapa waktu yang cukup lama. Setahun kemudian, Lionel Algernon Foister dan istrinya yang bernama Marianne pindah ke sana. Dan juga setahun kemudian mereka juga mengadopsi seorang anak perempuan kecil yang bernama Adelaide. Selama berada di rumah itu, Foister juga menuliskan sebuah catatan tentang paranormal activity yang terjadi di rumah ini. Mulai dari suara kaki misterius, suara gemerincik bel, serta penampakan entah apa itu melewati rumah ini. Tetapi berbeda dengan cerita-cerita sebelumnya, kali ini Adelaide yang merupakan anak dari keluarga Foister ini mengalami gangguan secara fisik. Mulai dari dirinya diganggu hingga terjatuh, hingga dirinya ini terkunci di suatu ruangan tanpa diketahui siapa yang menguncinya. Melihat gangguan-gangguan ini, Foister tentu saja telah melakukan usaha untuk mengusir roh-roh ini. Tetapi hasilnya selalu saja gagal. Bahkan nih, Foister juga ikut diganggu dengan cara dirinya ini dilempari oleh kerikil kecil hingga dirinya berdarah. Namun belakangan diketahui hal-hal aneh yang terjadi oleh keluarga Foster ini ternyata dilakukan oleh Marianne, yang dimana gunanya itu untuk menutupi kasus perselingkuhannya. Yang dimana akhirnya buntut dari kasus perselingkuhan ini, Foister memutuskan untuk menceraikan Marianne dan kemudian meninggalkan rumah ini bersama anak adopsinya. Singkat cerita, rumah ini kemudian disewakan kepada Harry Price, yang dimana Harry Price ini menyewa rumah ini bukan semata-mata untuk meninggali rumah ini, melainkan melakukan observasi ke rumah ini, yang dimana observasinya ini melibatkan lebih dari 47 orang yang digunakan untuk melakukan eksperimen serta mengecek apakah ada gangguan-gangguan lainnya di rumah ini. Pada Maret tahun 1938, ada seorang yang berpartisipasi dalam observasi ini yang mengungkapkan ketika dia melakukan upacara pemanggilan arwah, dia ini menemukan 2 arwah yang tinggal di rumah ini.
Arwah pertama adalah seorang biarawati muda bernama Mary Lear. Menurutnya, biarawati ini adalah seorang biarawati yang berkebangsaan Prancis, yang dimana dia ini memutuskan untuk pindah ke Inggris untuk menikahi seorang anggota keluarga dari Waldegrave, yang dimana keluarga ini menempati rumah dari rumah yang kita bahas saat ini, ketika rumah ini belum terbakar. Namun sayangnya nih, Mary ini bukannya mendapatkan sambutan hangat, Mary malah dibunuh di rumah ini dan jasadnya dikuburkan di bawah rumah itu. Lalu arwah kedua yang bernama Sunek Amerus mengatakan kalau dia ini adalah dalang dari pembakaran rumah yang satu ini. Lalu pada Agustus tahun 1943, Price kemudian melakukan penggalian di rumah ini dan menemukan tulang dari manusia yang diduga sebagai tulang dari biarawati yang ada di Prancis itu. Yang kemudian tulang dari biarawati itu dikuburkan di halaman gereja setempat. Namun banyak rumor tuh yang mengatakan kalau tulang belulang itu bukan tulang belulang manusia, melainkan tulang belulang dari babi. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah kalian setuju dengan statement dari Harry Price? Atau mungkin kalian lebih kurang percaya dan bahkan skeptis tentang klaim yang diciptakan oleh Harry Price? Atau mungkin kalian ini punya pendapat yang berbeda? Coba tulis di kolom komentar. Klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Klik dislike kalau kalian merasa video ini kurang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya. Karena di video berikutnya, aku akan ngebahas tentang salah satu kuburan yang paling angker yang ada di dunia. Angkernya ini bukan karena sering ditambahkan hantu loh ya, melainkan konon ya, nisan dari kuburan ini selalu bergerak hingga 90 derajat. Dan bahkan lebih gilanya lagi, hal ini hanya terjadi pada makam itu. Jangan lupa untuk menonton video di atas sini yang dimana video ini aku rekomendasikan buat kalian tonton. Atau yang di bawah ini aku sudah ngebahas tentang salah satu hantu yang ada di Jepang. I'll see you guys next time. Bye.